Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olamesya Baidawi, biasa dipanggil Sasa, NIM G002408 dari kelompok B3 atau 13 angkatan 2024. Sekarang saya akan membuat video pengganti praktikum anatomi blok 2.2 saya. Saya tidak ikut praktikum yang terakhir, yang thorax et mediastinum. Jadi pertama saya akan mulai dari skeleton torakisnya. Jadi di sini itu di toraks ya. Dia itu ada cavum toraks, ruangan dalam toraks, sama ada apertura thoracica superior, sama ada apertura thoracica inferior. Kalau yang superior tuh yang pasti yang pintu masuknya. Dia itu dibatasi oleh manubrium sterni. Ini kalau POV belakangnya ya, maaf. Dia kalau misalnya ini dibatasi oleh manubrium sterni, VTH 1 sama costalis 1. Kalau misalnya yang apertura thoracica inferior, dia VTH 12 sama processus xiphoideus sama itu sih. Pokoknya itu. Lalu kita mulai dari manubrium sterni dulu. Jadi di manubrium sterni itu ada struktur namanya incisura clavicularis, incisura jugularis, terus ada incisura costalis 1, incisura costalis 2, dan juga ada simfisis manubrio sternalis yang menggabungkan persatuan, kan simfisis persatuan manubrium sternalis sternum. Terus sama dia itu ada sudut di sini. Nah, ini angulus sterni. Angulus sterni itu biasanya yang untuk IPPA, inspeksi palpasi perkusi auskultasi, itu dia terletak di cartilago costalis 2 VTH 4 atau 5. Begitu. Terus corpus sterni. Corpus sterni itu dia ada planum sternal di ventral, kalau di dorsalnya ada facies posterior, kalau di processus xiphoideus itu ada fossa epigastrica, ada simfisis sternalis, ada angulus infrasternalis atau angulus subcostalis di bawah kostal. Lalu lanjut ke muskulis skeleton trunkinya. Jadi di toraks itu dia ada beberapa muskulus, lamina externa, media, sama interna. Kalau di externa itu ada musculus intercostalis externus sama musculus levator costae yang brevis sama longus. Dia itu fungsinya untuk inspirasi. Terus kalau lamina media itu namanya musculus intercostalis internus. Terus kalau lamina interna itu dia ada 3, ada musculus intercostalis intimus, musculus subcostalis, sama musculus transversus thoracis. Lalu ini aja. Kalau inspirasi tadi kan melibatkan intercostalis externus, levator costae, serratus posterior superior, intercartilagines. Terus kalau ekspirasi itu dia melibatkan musculus intercostalis internus, musculus subcostalis, musculus transversus thoracis, sama musculus serratus posterior inferior. Gitu. Oke, lanjut. Mediastinum. Kita lanjut ke diafragma dulu ya. Jadi di diafragma itu ada 2 bagian, ada pars tendineum sama pars muscularis. Terus dia itu ada kayak foramen gitu. Ada foramen vena cava morgagni di VTH 8, ada hiatus esophagus di VTH 10, sama ada hiatus aorticus di VTH 12. Terus sama ada ini trigonum sternocostellare yang akan dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatika. Lalu lanjut ke mediastinum. Jadi mediastinum itu apa? Mediastinum itu adalah ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis.
Jadi dia ini tuh membentang dari angulus sterni sampai diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Nah, mediastinum itu dia ada superior sama inferior. Tapi di inferior tuh dia juga dibagi lagi. Jadi anterior, media, sama posterior. Nah, di superior itu dia consist of thymus, trachea, esophagus, arcus aorta, dan 3 cabang besarnya. Vena brachiocephalica dextra et sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, nervus phrenici, ductus thoracicus, dan nervus-nervus kecil lainnya. Kalau di mediastinum inferior, itu kan dia dibagi 3 tuh, ada yang anterior, media, sama posterior. Kalau misalnya yang anterior tuh letaknya di anterior perikardium. Consists of sisa thymus, nodi limfatika, lemak, jaringan ikat longgar. Kalau misalnya di medianya, dia tuh letaknya ada di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Dia isinya ada core, ada perikardium, nervus phrenicus. Pokoknya dia kan di antara dari cavitas pleura itu ya. Makanya yang nggak jadi deh pokoknya itu. Terus kalau di mediastinum inferior posterior, dia itu letaknya ya di posterior perikardium. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus symphaticus, dan juga nervus plachnicus. Jadi begitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.